kotorin itu wallpaper aja, mendingan bapak pakai wallpaper lebih bagus daripada itu. Fatal loh kita. Nah, yang apa yang kita pujiannya apa? Ih, bapak gila loh, bapak kenal sama SBY ya, hebat loh. SBY itu kayak gimana sih, kayak gitu. Ya, jadi pujian itu makin banyak keluar, kesempatan untuk closing makin besar. Kalau untuk yang politikus, jangan dibantah, jangan di-argue. Dia nggak suka di-argue, karena dia merasa, saya udah pintar, lu kok bilang saya bego. Ya, gitu loh. Jadi kita nggak boleh argue sama orang tipe politikus. Ketika kita pendekatan sama orang politikus, ingat, pujian harus keluar sama kayak tipe penggerak. Tapi tipe penggerak, orangnya nggak suka yang salam-salam gitu, nggak suka. Terbalik, kalau orang politikus, banyak sekali. Nanti teman-teman ya, kalau lihat yang sharing di sini ya, kalau dia tulisannya misalnya Pak Supadi, misalnya ya, Profesor Dr. Handes Supadi Husin, ya, SE, RFP, CFP, entah apalah ya, panjang. Nah lo, ini politikus, tapi saya nggak bilang Pak Supadi dulu. Saya cuma ambil contoh, boleh lah Pak, sekali-sekali boleh ya Pak ya. Kesempatan menjadi speaker kan boleh kerjain. Balas dendam dulu, nggak mau direkrut saya loh Pak. Mau direkrut saya kan, masa gampang gitu mau rekrut dia nggak mau. Teman saya nggak mau. Itulah Pak Supadi, makin kaya makin low profile, ya nggak tepuk tangan. Ya. Nah, seniman, kita bahas tentang seniman. Kalau tipe seniman, kita bisa lihat kayak Pak Victor ini, kayak saya sepintas lalu itu kayaknya tipe ini. Tipe seniman ya, kalau kita lihat ya, dia orangnya bersih, rapi. Ibu yang speaker kita itu juga kayaknya gitu. Dia rapi, bersih gitu kan, orangnya yang pakai kukunya kutek semua bersih deh pokoknya. Kalau mau ketemu siapa-siapa aja, misalnya lagi mau janji nih, mau jadi pembicara atau mau ngapain, dia pasti ke salon dulu. Prospek kelas kakap nih, salon dulu, ya kak. Dia pasti mau penampilan paling oke. Ke rumah dia punya rumah ubin, jalan apa ya ubinnya, itu satu pasir satu debu pun nggak ada. Itu ciri-ciri orang tipe seniman. Tipe seniman orangnya gimana? Orangnya itu tipe seniman, dia orangnya tertutup. Jangan sok akrab sama orang tipe seniman. Kalau yang tipe penggerak kan kita harus akrab. Kalau tipe seniman, jangan sok akrab sama dia. Dia merasa dia itu nilainya tinggi. Kalau nilainya tinggi, lu kayaknya nggak level gua gitu loh ya. Nah, kalau ketemu tipe seniman, kita ke rumah dia, gampang dicoba, dilihat. Begitu ibu masuk ke rumah dia, ya teman-teman masuk ke rumah orang tipe seniman, akan terlihat banyak sekali ya pajangan barang-barang antik. Ya, ada kan? Kita ke rumah dia, gila lo Gucci, ya nggak? Wah, pajangan patung, ya nggak? Nanti lihat sofanya penuh dengan ukiran, nggak? Ukiran kayak Jepara gitu loh. Ukiran, dia nggak mungkin yang minimalis gitu, nggak mungkin. Dia tipenya, jadi banyak ukiran, semua ada. Terus dia tipenya apa lagi? Kalau kita lihat rumahnya ya, dia punya koleksi itu ya, semua mahal-mahal. Nah, orang tipe seniman, dia jangan tawarin produk yang murah-murah yang 500.000, dia nggak dianggap. Kenapa? Dia orangnya nilainya tinggi, kelas tinggi. Kadang UP 200 juta, dia nggak senang. Duh, nilai gua begitu rendahnya, masa gua gitu UP 200 juta loh. Walaupun dia bokek, dia juga anggap dia bernilai gitu loh. Yang walaupun dia kan namanya tipe seniman nggak ada yang bokek. Tapi seumum saya lihatnya tipe seniman ya, semua orang kaya loh. Kenapa? Saya sharing sedikit tentang yang seniman ini ya. Seniman ini ya, karena kalau kita menguasai tentang pendekatan sama nasabah, itu kita udah tahu dia tipe seniman. Pujilah, dia punya koleksi. Koleksi, misalnya kan, Pak Suntoro ini tipe seniman nih. Dia punya koleksi barang patungnya misalnya mahal nih. Dia beli di Roma kemarin nih, 200 juta gitu ya. Jangan sekali-sekali kita sebagai agent, Pak, ngapain beli itu 200 juta? Bapak 200 juta buka polis di tempat saya dapatnya banyak loh. Itu nggak boleh loh. Kenapa? Berarti belum menghina dia punya koleksi. Sedangkan dia orangnya tipe seniman. Karena habis itu yang tidak, saya punya nasabah ada satu tipe seniman. Tuh kan, dikasih waktu. Mana nih Pak? Ya, tunggu aja. 10 menit. 10 menit. Dikat aja ya. Dikat aja lah. Habis ini aja ya. Habis ada yang nunggu, saya nggak enak nih Bu. Oke. Nah, tipe seniman kan saya ambil sedikit contoh ya. Nasabah saya itu tipe seniman. Dia punya koleksi itu patung giok gitu ya.
Patung Giok itu ya saya lihat itu mahal banget. Dia punya patung itu 40 juta. Ya, 40 juta itu padahal cuma satu patung gitu loh. Kalau kita nggak ngerti dengan dia punya tipe, kita pasti bilang, gila lu beli patung 40 juta mau, beli polis nggak mau, paling cuma 3 juta ya nggak mau. Pasti kan kita punya pikiran gitu kan, nggak boleh. Kita harus menguji koleksi dia. Saya akan bilang kan, saya langsung bilang, nih Pak, Bapak punya ini bagus banget 40 juta lu, gila lo berkilauan lo, pokoknya apa ya pujiannya tentang koleksinya harus keluar. Nah habis itu dia bilang kan, bikin ini mah paling murah, gila lo 40 juta paling murah lo, bayangkan. Saya diajak ke atas ke lantai 3, padahal itu sebenarnya kita tujuannya kan mau closing, bukan tujuannya mau lihat orang punya koleksi. Emang koleksi mendingan ke museum aja, benar nggak? Ngapain ke rumah orang pergi lihat patung ya? Tapi karena kita mau adakan satu pendekatan sama dia, kita harus lakukan. Diajak ke lantai 3 keliling-keliling, gila loh, dia ada satu patung Dewi Kwan Im, tau nggak? Itu 250 juta. Gila loh, itu memang luar biasa bagus. Itu wihara aja kalah sama dia. Kenapa? Dia punya patung kalau tutup lampu itu ada cahaya keluar loh. Buset loh, kita 250 juta. Saya pikir gila nih UP si bangsa 25M nih ya, nggak, patung aja 20 segitu kan. Saya dalam berbesar hati, wah ini closing gede nih, closing gede. Karena apa? Patungnya aja sampai 250 juta pun dia belain loh. Nah, pujian kita langsung keluar, wih bagus ya, bagus, pokoknya bagus ya, nggak boleh celah dia punya koleksi ya. Terus akhirnya dia sudah ngomong-ngomong bagus-bagus, duduk dong di sofa. Saya lihat, sofanya lagi pakai ukiran Jepara, wah ini udah 100%, udah seniman, udah benar nih, nggak salah, hati-hati nih, pendekatan dengan orang seniman gimana ya, saya udah pakai. Nah akhirnya dia bentuknya apa? Dia bilang kan, tujuan kamu hari ini datang ke sini mau apa gitu loh. Saya bilang kan, Pak, saya salut sama Bapak. Bapak punya Dewi Kwan Im aja itu nilainya 250 juta. Saya bilang gitu kan. Terus Bapak nilainya berapa? Saya bilang gitu. Dia bingung kan, nilai apa saya? Lah, patungnya aja 250 juta. Bapak udah dikasih nilai belum? Nilai apa? Bapak harus ada nilai. Kalau nggak ada nilai, masa kalah sama patung yang Kwan Im 250 juta gitu kan. Terus dia bilang, ya nilai saya gimana? Nah, Bapak mau tahu nggak? Nah, saya langsung presentasi. Saya bikin dia UP kalau nggak salah waktu itu 3M. 3M nggak gede loh, nggak gede. Kenapa? Kalau saya bilang sama dia kan banyak banget. Saya bilang itu nggak gede Pak. Bapak punya mobil aja, mobil sama rumah aja di atas 3M, benar nggak? Dia mobilnya aja ada 5, ada BMW, ada apa deh pokoknya. Itu yang nggak boleh terjadi dong. UP dia 3M, dia punya aset aja lebih dari 3M. Saya langsung ngomong, Pak itu nggak gede Pak. Kenapa? Menurut Bapak lebih bernilai atau ini lebih bernilai? Saya nanya dong. Dia bilang, saya dong, saya yang cari duit. Pak, kalau Bapak merasa Bapak lebih bernilai, Bapak harus saya proteksi dengan lebih tinggi. Karena apa? Saya nilai Bapak itu tinggi. Jadi kalau dengan orang seniman, ngomongnya selalu tentang nilai-nilai aja yang dinilai. Nggak usah ngomong proteksi apa, nggak usah, nilai aja yang di kita pertegas gitu loh. Pak, Bapak punya UP segini, belum gede Pak. Bapak harus upgrade lagi. Karena apa? Saya menilai Bapak itu tinggi banget. Saya karena lihat Bapak ini ya, koleksi Bapak sama aset Bapak itu di atas 3M. Kan Bapak tadi bilang Bapak lebih bernilai. Kok Bapak punya uang pertama lebih nggak ada nilai dibanding seorang daripada Bapak punya aset itu kan? Itu kan nggak boleh dong. Kadang-kadang orang kan suka bilang apa? UP dia 200 juta, tapi mobil Mercy dia 500 juta. Kan aneh. Berarti apa dia punya Mercy lebih berharga daripada orangnya? Padahal Mercy itu hilang kan, dia kan bisa nyari duit lagi beli dong. Itu yang banyak salah kaprah di pasaran itu begitu. Nah, jadi saya akhirnya closing dia itu nasabah saya yang paling kelas kakap itu, satu keluarga paling kelas kakap itu. Karena apa? Karena kita pahamin tentang gimana pendekatan dengan nasabah itu dari tipe-tipe itu ya. Penggiat, tipe penggiat. Tipe penggiat adalah orang yang suka apa ya, membanding-bandingin barang yang makin murah makin, ini terbalik dari seniman. Misalnya Bapak pakai jam tangan Rolex gitu ya, dia pakai jam tangan Rolex, saya juga jam tangan saya Rolex. Saya tipe penggiat nih, saya katanya Pak Suntoro beli jamnya berapa? 80 juta misalnya. Aduh bego banget Bapak, 80 juta dibeli, saya punya 300.000 aja mirip persis loh gitu loh. Nah itu dia pede dengan barang aspal dia, itu kalau tipe penggiat ya. Kalau misalnya kita misalnya makan ya, ini bagus loh makanannya,
Alah, itu lebih bagus, murah lagi. Kan sering ada yang murah. Membanding-bandingkan kita punya quotation sama apa? Perusahaan lain. Perusahaan, lu punya mah mahal loh, di sono murah loh, di sini. Itu pasti ciri-ciri tipe penggiat. Nah, tipe penggiat itu kasih makin murah, dapatnya makin banyak, dia paling senang. Ibu cuma keluarin sedikit duit aja, ibu dapat UP seabrek. Itu kita harus pakai body language ya. Keluar dikit, dapatnya banyak. Itu ciri-ciri tipe penggiat, dia paling senang ya. Terus tipe penggiat gimana lagi? Tipe, saya lagi di Uber jadi nggak konsen. Tipe penggiat adalah orang yang kalau ditawari polis preminya, kalau bisa usahakan yang paling minimal ya, tapi dapatnya banyak udah intinya ya. Ini Bapak kayak penggiat ya Pak. Banyak nggak gitu ya Pak? Kita ke rumah dia, berapa preminya? Paling minimal berapa? Paling minimal itu tipe penggiat ya. Pas dia nggak akan nanya yang paling bagus manfaatnya, nggak ada. Itu kalau seniman begitu. Kalau tipe penggiat yang minimal berapa? Terus saya dapatnya kok dikit ya, dapatnya banyak dong. Maunya banyak nenek lu yang jual ya nggak? Ya. Cuma dong di dunia ini mana ada yang keluar dikit mau dapat banyak-banyak ya nggak? Nah kalau dia tipe penggiat, dia paling suka apa ya? Suka kasih souvenir Pak ya. Kalau ada tanya, kalau saya masuk 1 juta saya dikasih apa? Payung kayak muk kayak apa-apa, pokoknya kasih aja banyak kan deh. Kalau perlu pulpen yang Prudential cuma harga 30.000 kasih dah udah. Dia makin banyak dia masih ambil closing. Kenapa? Di tempatnya tak sungkas saya dikasih payung, ibu masa nggak kasih saya? Oh saya kasih dah payung ya nggak? Tuh di sana tuh Pak Victor kasih saya baby band, gila masuk 1 juta kasih baby band, kacang gelapnya kali ya nggak ya? Nah itu tipe yang penggiat ya. Tipe penggiat pokoknya kalau mau closing dia gampang, kasih dia hadiah. Hadiah makin banyak dia pasti ambil. Tapi teman-teman jangan korek kantong loh ya, saya nggak ajarin masuk 350 kasih pulpen misalnya apa Montblanc gitu ya, bangkrut agentnya nggak. Kasihlah sesuatu, mau yang dikit pun dia senang. Karena apa? Dia tipenya itu suka souvenir ya. Kalau biasa kalau di mall atau apa ada hadiah nih, beli 1 dapat 1, itu dia pasti dekatin, itu pasti tipe penggiat. Kalau tipe seniman nggak akan, tipe 1 dapat 1, ini pasti expired, pasti ini jangan udah rusak. Nah itu kalau tipe seniman. Kalau tipe penggiat nanti ke mall ya teman-teman lihat, kalau begitu lihat Saleh langsung dekatin, saya jamin itu tipe penggiat ya. Terus tipe normal orangnya biasa. Mau bilang dia politikus kayaknya ada, mau bilang dia penggerak kayaknya iya, mau bilang ini ada, dia campur gaduh-gaduh ya. Jadi kita kadang susah nebak yang orang normal. Jadi kalau kita lihat misalnya Pak Suntoro, saya lihat insinyur bukan, seniman bukan, politikus semua bukan, udahlah anggap aja dia normal aja. Nah tipe normal paling gampang, kalau dia mau memberi diskon ya Pak, diskon, Bapak suruh diskon Pak, saya kasih tahu ya ini yang normal ya. Semua orang, nasabah saya 700 orang, nggak pernah ada diskon. Kalau Bapak mau diskon, saya berikan diskon. Misalnya ya, ambil contoh, saya kasih diskon. Tapi hati-hati, Bapak aneh sendiri daripada yang 700 nasabah saya. Dia masih nggak mau lagi. Kenapa? Kalau gini saya ikutin orang, karena dia normal. Kalau normal kayaknya dia aneh sendiri, dia nggak mau. Misalnya lu bilang, lu ambil polis misalnya sama-sama di satu kantoran nih, 500.000 semua. Dia nggak akan bilang, 500, saya yang 2 juta nggak mungkin. Dia pasti ikut-ikutan. Lu 500, gua 500. Padahal kantongnya lebih tebal, dia juga mendingan dia ikut orang daripada dia aneh sendiri. Itu yang tipe normal paling gampang dilihat. Tapi kabar gembiranya buat kita. Kalau bukan kabar gembira ya katanya. Di dunia ini paling banyak yang saya lihat ya, paling banyak ini politikus. Kedua adalah penggerak dan peresah. Paling banyak sekali, teman-teman nanti akan menemukan itu. Jadi ingat, kembali saya review kembali. Penggerak orangnya suka kehangatan, orangnya optimis ya, dan orangnya suka dipuji ya. Kalau tipe peresah, jangan sekali-sekali muji dia makin nggak mau ambil ya. Terus dia orangnya bukan decision maker, saya ambil intisarinya aja. Insinyur orangnya harus mendetail ya, dan dia orangnya paling disiplin. Terus politikus orangnya mau menang sendiri, jangan dibantah, jangan diargue. Kita harus banyak ujian yang keluar. Seniman adalah orang yang tertutup, jangan sok akrab sama dia. Jangan, wah anaknya berapa, dia nggak akan jawab. Kenapa? Dia orangnya nggak suka tanya keluarga dia. Kita sok akrab nih Pak Sun, anaknya berapa. Dia kalau nggak menjawab berarti dia pasti umumnya tipe seniman. Tapi kalau yang tipe penggerak dibilang anaknya 2, dia pasti bilang, oh lebih loh,
kayak gitu ya. Nah, terus yang tipe penggiat adalah ciri-ciri orang yang sukanya yang barang murah, tapak souvenir banyak, udah ya. Terus yang seniman, kita harus memuji koleksinya. Oke? Kira-kira sampai sini bisa ada yang ngerti? Apa setengah ngerti? Hah? Oke. Karena kita kan ditunggu speaker kedua, saya nggak bisa sharing terlalu banyak ya Bu ya. Sebenarnya masih banyak, kalau jadi saya bahas secara singkat. Hah? Enggak lah, Pak Dodi saya nggak berani, nanti speakernya ada 3, saya pingsan loh Pak. Enggak ngeledekin Pak Dodi enggak. Tadi saya sebenarnya mau buat Ibu aja lah, Ibu kan udah datang, saya orang Indonesia kan low profile. Enggak hari ini juga nggak apa-apa lah, Ibu nanti undang saya juga datang. Jangan-jangan nggak diundang pun datang loh. Ya nggak? Tapi kenapa? Karena orang Indonesia memang harus kayak gitu kan gitu dong. Over positif, over semangat gitu loh. Kalau tadi Bapak maju juga saya nggak apa-apa Pak. Saya paling dengan Ibu sharing, saya juga mau deh. Tadi saya bilang Ibu maju dulu, katanya saya dulu. Saya pingin dengar. Namanya kita kan always listening, always understanding, ya nggak? Wah, gitu. Nah, oke. Mungkin sharing saya sampai di sini aja. Kalau ada kata-kata yang salah terlontar dari mulut saya, ya saya tidak mungkin minta maaf. Dan saya juga nggak peduli. Kenapa? Kalau bilang minta maaf kan biasa, saya nggak akan minta maaf. Karena apa? Saya mau sharing kepada teman-teman. Saya ingin teman-teman semua berhasil, kan gitu dong. Ya, salam sukses dari saya. See you at the top. Ya, syarat saya kembali satu lagi. Luar biasa Ibu. Sampai nggak berasa waktu ya Bil ya. Kita undang Ibu Mela. Ibu tolong naik ke Ibu panggung Mela. lagi. Kita berikan apresiasi yang meriah lagi.